Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, kemarin itu ada seorang kawan ya, ketemu saya. Terus katanya beliau itu meniru cara perpipaan saya ya. Jadi saya dulu awal-awal sekali bikin channel YouTube ini pernah pakai gambar saja waktu itu ya. Saya membuat rangkaian perpipaan yang seperti ini, kawan-kawan. Intinya apa? Aliran masuk dan keluar itu menjadi satu pipa di sini ya. Biasanya kan masuk sendiri, keluar sendiri. Ini satu pipa aja. Nah, waktu itu memang banyak sekali penentangan gitu ya dari kawan-kawan, karena waktu itu saya memang hanya bikin teori ya, pakai gambar-gambar gitu. Banyak sekali yang menentang saya, bahkan bilang saya bodoh segala macam itu. Cuman ya saya tahu karena mereka itu belum paham, jadi makanya terus banyak yang menghakimi gitu. Tapi sebagian dari kawan-kawan yang menonton itu ada yang mempraktekkan, ya percaya sama saya terus mempraktekkan, ternyata puas dengan hasilnya gitu ya. Kemudian setelah saya punya kesempatan, saya juga bikin prakteknya secara langsung ya. Kawan-kawan bisa lihat videonya yang dulu yang gambar seperti ini, kemudian yang prakteknya ada yang sebelah bawah itu. Bisa pakai air PDAM, bisa juga pakai pompa gitu ya. Nah, ternyata sekarang orang sudah, ya sebagian besar itu udah mengakui bahwa sistem ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Baik, untuk kawan-kawan yang belum paham, silakan tonton dulu di video-video yang sebelumnya ya, agar nanti kesininya itu lebih paham apa sih, untuk apa aja sih ini, apa gunanya, apa manfaatnya juga. Saya nggak akan berpanjang-panjang membahas yang sudah pernah saya bahas. Lalu, apa sih pertanyaan dari kawan yang bertemu saya ini? Beliau menanyakan, kenapa setelah mengikuti cara saya seperti ini, itu airnya itu nggak mau keluar dari tandon, atau keluar pun sedikit sekali, atau kecil alirannya ya. Nah, ternyata Ustadz punya usut ya kawan-kawan. Kesalahannya itu ada di sini. Nah, pemilihan check valve ya, ini salah kalau pakai model, ini istilahnya Toussaint clap, tapi bahasa teknisnya itu spring check valve ya. Spring one way valve, spring check valve ya. Dalam bahasa Indonesia, sebenarnya bukan bahasa Indonesia, tapi orang Indonesia umumnya menyebut ini dengan nama Toussaint clap gitu ya. Saya tunjukkan contohnya ini kan. Jadi saya di sini tuh bawa dua check valve ya. Check valve ini adalah klep satu arah ya kawan-kawan. Nanti akan saya terangkan lagi apa persamaannya, apa bedanya. Jadi gini kawan-kawan, kalau ini gunanya kan agar alir bisa mengalir ke satu arah saja. Biasanya dia ditandai dengan tanda panah seperti ini. Kelihatan nggak sih? Ada tanda panah ya. Ini ngarahnya ke sini tanda panahnya. Baik, kalau tanda panahnya ke kanan sini, berarti air hanya bisa mengalir dari sini ke sana gitu ya. Nah, kalau yang model spring ini kawan-kawan, dia itu air yang tidak bisa ke sana itu dia dibantu dengan per ya, dengan per untuk menutup klepnya. Ini klepnya ada di sini. Perhatikan ya, klep ini baru terbuka kalau tekanan air menekan dari arah sini. Kalau anggapnya jari saya ini air, maka dia bisa menekan. Nah, ini. Lihat. Nah, apa yang membuat dia menutup kembali adalah per atau spring atau pegas di dalam sini ya. Entah kelihatan enggak itu, ada pegasnya ya kawan-kawan di dalam. Nah, coba saya dorong. Nah, saya selalu dilawan oleh pegas ini. Nah, inilah kenapa yang menjadikan aliran air itu menjadi berat untuk lewat sini. Karena apa? Dia harus melawan pegas ya kawan-kawan untuk membuka ini. Nah, lihat. Kalau saya lepas, nah, jari saya terlalu terdorong. Nanti saya buktikan dengan metode lain. Nah, kemudian selain ini ya kawan-kawan, ada yang model ini. Nah, ini kebetulan arah panahnya ke sana ya. Jadi kalau saya arahkan ke sini, sekarang arah panahnya ke sini, tapi nggak kelihatan di balik di sebelah sini. Nah, ini fungsinya sama kawan-kawan. Tapi bedanya apa? Dia itu nggak pakai per untuk menahan klep di dalam sini. Kawan-kawan perhatikan, di dalam itu ada klep yang menutup. Dia itu bisa buka dengan cara didorong air dari sini. Nah, ibaratnya jari saya ini air. Ini sangat ringan karena nggak ada pernya. Kawan-kawan perhatikan ya, saya dorong dari sini. Nah, bisa buka, kelihatan ya jari saya tuh. Dia itu hanya seperti pintu yang berayun-ayun aja kawan-kawan, sehingga sangat ringan, bisa didorong air dengan mudah gitu ya. Jadi bedanya tadi dengan ini, kalau ini harus
didorong air dengan susah payah karena ada pernya gitu ya. Nah, kesalahan kawan yang tadi bertanya ke saya adalah dia memakai di sini itu memakai model Tusen Klep ini. Dia nggak memakai yang model ini. Ini istilahnya kalau dalam bahasa teknisnya adalah swing check valve ya, karena dia klepnya itu swing atau berayun ya kawan. Bahasa kita, bahasa awam kita di sini itu klep tabok. Saya nggak tahu itu istilah dari mana, apakah pintunya yang nabok-nabok itu sehingga dibilang namanya klep tabok. Jadi yang benar kawan-kawan, kalau di sini itu harusnya kawan-kawan pakai klep tabok ya, seperti ini. Jangan pakai Tusen Klep, karena apa? Air itu susah payah untuk menembus ini sehingga bisa turun. Sekarang saya akan bikin pembuktian ya, seberapa tinggi air sehingga dia bisa keluar lewat sini. Ini sekarang saya beri gelas kosong ya kawan-kawan. Terus nanti saya akan isi air di sini setinggi apa sampai dia bisa keluar air dari sini. Nanti kita bandingkan antara Tusen Klep ini sama klep tabok. Seberapa efektif aliran airnya. Ayo kita mulai ya. Nanti mungkin videonya akan saya percepat agar kawan-kawan nggak terlalu lama menunggu. Sudah setinggi ini tapi masih belum keluar juga. Saya tambahkan air dari selang sekarang. Baiklah, air sekarang sudah setinggi ini ya kan kawan, kira-kira mungkin 25 atau 30 cm dari saluran keluar. Tapi air tetap nggak mau keluar gitu ya. Inilah yang menjadi kesulitan ya. Kalau Tusen Klep dipakai untuk keluaran dari tandon kawan-kawan, sampai ketinggian segini itu nggak keluar. Nanti saya akan bikin percobaan setinggi apa sih baru dia mau mengeluarkan air ya. Nah, sementara itu saya sekarang akan membandingkannya dengan kalau ini saya ganti klep tabok, apa yang terjadi. Sekarang saya kuras dulu airnya, nanti kita coba ya. Nah, baiklah, sekarang di sini sudah saya ganti klep tabok ya. Kemudian saya akan isikan air. Kawan-kawan perhatikan nanti di sini gelasnya kan masih kosong ya. Seberapa tinggi nanti air bisa keluar melewati ini ya. Yang tadi klep Tusen Klep tadi sampai segini ya. Kalau klep tabok seberapa tinggi air sehingga dia bisa keluar mengisi gelas. Ayo kita isi. Baiklah, sekarang kayaknya udah jelas ya kawan-kawan bahwa ternyata klep tabok ini tidak membutuhkan air terlalu tinggi untuk bisa keluar dari sini. Bahkan begitu air menyentuh bagian dalam dari klep tabok ini, maka serta-merta air akan dengan ringan keluar ke gelas ini ya. Kawan-kawan bisa perhatikan sendiri. Jadi seberapa jauh perbedaannya? Sangat jauh, begitu jauhnya ya. Jadi kawan kita tadi yang bertanya kenapa kok gagal, itu karena dia memakai ini klep yang salah. Harusnya klep tabok, dia pakai Tusen Klep ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya untuk mengetahui berapa sih ketinggian air sehingga Tusen Klep ini bisa mulai terbuka ya. Maka di sini saya membuat ini ada pipa bening ya kawan-kawan. Di sini saya hubungkan dengan PVC. Lalu kita akan coba, nanti saya pasangkan di sini.
Terus kita akan isi air ya. Setinggi apa dia nanti baru bisa mendorong tooth and clamp ini untuk bisa membuka. Sehingga bisa memberi gambaran ke kawan-kawan berapa tekanan yang dibutuhkan untuk membuka tooth and clamp yang berukuran 1/2 inci ini. Oke, di sini saya pasangkan beberapa sambungan dulu ya kawan-kawan. Terus saya pastikan bahwa panahnya ke arah yang benar, yaitu ke arah bawah, karena kita memang mau mendorong air ke bawah. Kalau panahnya ke atas pasti melawan terus ya, nggak setinggi apapun nggak akan bisa membuka klep ini. Oke, sudah saya pasangkan seperti ini. Saya tancapkan. Yuk kita perhatikan setinggi apa sampai dia bisa keluar air di sini. Mudah-mudahan kelihatan ya kawan-kawan dari sana. Goyang-goyang nih. Perhatikan kawan-kawan, air sudah mulai meninggi. Nah, air sudah keluar. Ya, ternyata butuh ketinggian sekitar 35 cm atau 40 cm. Lihat ketinggian segini. Setelah itu klep menutup kembali ya. Udah tidak kuat ya, air sudah tidak kuat untuk membuka klep di sini. Kita isi lagi ya, biar kawan-kawan bisa melihat sekali lagi. Kalau saya isi lagi, air akan mengalir keluar lagi. Nggak ada yang bantuin, susah nih. Perhatikan kawan-kawan, apakah air menetes di bawah. Saya konsentrasi di atas. Kelihatannya mengalir ya. Mengalir terus. Baiklah, jadi sudah jelas ya kawan-kawan, bahwa ketinggian air sekitar 40 cm baru tooth and clamp ini bisa membuka dan mengalirkan air. Nah, dengan demikian mudah-mudahan kawan-kawan bisa ngambil kesimpulan ya, bahwa kalaupun ini bisa mengalirkan air ya, jadi misalkan kayak tandonnya kawan-kawan ketinggiannya 1 meter, pasti bisa keluar kan melalui ini karena bisa mendorong pernya, karena hanya dibutuhkan 40 cm untuk bisa membuka ini. Tapi meskipun kawan-kawan punya ketinggian tandon di air dalam tandon 1 meter ya, tetap akan kesulitan. Maksudnya emang keluar tapi nggak banyak, akan kecil. Karena apa? Dia itu ada resistan, ada hambatan dari klep yang ditahan oleh per di sini ya. Sehingga meskipun bisa keluar, keluarnya nggak akan banyak atau airnya nggak akan lancar ya kawan-kawan. Jadi selalu saya anjurkan untuk keluaran tandon itu pakailah yang model klep tabok ini ya, atau swing check valve gitu ya. Nah, selanjutnya untuk kawan-kawan lebih memahami cara kerja maupun kelemahan dan kelebihan dari masing-masing model check valve ini ya, maka saya akan buatkan satu percobaan yang menyenangkan. Saya akan memompa ini ya kan, mengembangkan balon memakai check valve ini ya. Sekarang untuk pertama kali saya akan pakai check valve yang spring ya, spring check valve atau tooth and clamp. Nah, ini sudah saya pasang fitting sedemikian rupa sehingga saya bisa memasang balon di sini ya kawan-kawan. Perhatikan, saya akan meniup balon ini. Nah, enaknya check valve ini apa? Kita nggak perlu nahan angin yang sudah masuk ke sini kawan-kawan, karena dia satu arah ya. Angin bisa ke sana, nggak bisa balik. Perhatikan, saya akan meniupnya. Pasti berat ya ini karena saya harus melawan per. Cukup capek kawan-kawan, sangat melelahkan meniupnya. Perhatikan ya, balon masih mengembang, nggak kempes ya. Saya peganglah biar nggak lepas ya. Sekali lagi saya tambahkan. Nah, seperti itu kawan-kawan, perhatikan
Kawan-kawan perhatikan betapa beratnya saya tadi meniupnya gitu ya. Kawan-kawan bisa mencobanya sendiri di rumah ya dengan cara ini. Ya, sekarang kita bandingkan bagaimana kalau klepnya ini saya ganti dengan klep tabok ya. Saya copot. Nah, perhatikan begitu klep saya copot, angin bisa balik ya. Sekarang klep tabok ya kawan-kawan. Perhatikan panahnya selalu ke arah balon. Saya tiup lagi. Nah, perhatikan. Saya terlihat cukup ringan ya tadi waktu meniupnya. Saya hanya melawan beban dari balon ini sendiri, saya nggak perlu melawan beban dari spring ini. Sedangkan yang ini tadi, saya udah melawan mengembangkan balon ini, yang kedua ditambahin beban spring atau pegas atau per di dalam Tusen klep ini. Nah, mudah-mudahan jelas ya bagi kawan-kawan ya. Untuk ngempesin ini saya bisa dorong klepnya dari sini kawan-kawan. Nah gitu. Sama juga kalau ini tadi saya mau ngempesin, saya bisa mendorong klep yang di sini memakai jari ya. Nah, kemudian kita udah tahu ya bahwa tadi paling ringan itu kita kalau memakai klep tabok ya dibandingkan dengan memakai Tusen klep ini. Kemudian kawan-kawan mungkin bertanya-tanya, loh Pak, kalau memang ini lebih ringan, kenapa orang menciptakan Tusen klep gitu ya? Nah, ini kelemahannya kawan-kawan, karena dia itu memakai pintu ya, pintu yang berayun. Nah, maka ayunan pintu ini ya selalu ke bawah. Itu karena apa? Dia tertarik oleh gravitasi. Dia mengandalkan gravitasi bumi aja. Sehingga pintunya jatuh, mengayun, menutup gitu ya. Sehingga ketika kita posisikan dia, ini kalau panahnya ke sini, kita posisikan dia vertikal seperti ini jadi tidak berfungsi sebagai check valve lagi. Kenapa? Ya dia jadi plong kawan-kawan. Kawan-kawan lihat nih, begitu saya posisikan begini, nah terbuka kan? Klepnya terbuka, jadi dia akan selalu terbuka, jadinya nggak berguna lagi sebagai klep ya, hanya kayak sambungan pipa aja gitu. Tapi kalau kita posisikan horizontal, maka dia bisa berfungsi. Kalau kita posisikan panah naik, ya mungkin dia berfungsi ya, masih bisa lah berfungsi gitu, meskipun mungkin ada sedikit resiko entah pintunya gagal menutup ya. Tapi biasanya itu masih bisa difungsikan. Jadi itu kan dia itu nggak bisa berfungsi agak miring gini, nggak bisa, apalagi vertikal ke bawah seperti ini. Nah, sedangkan Tusen klep ini bebas ya. Dia bebas mau diginiin. Jadi semua posisi mulai 0 sampai 360 derajat nggak ada masalah itu. Jadi tadi keunggulannya ini ringan untuk membukanya, ini berat untuk membukanya. Tapi ini posisinya itu terbatas, kalau ini posisinya tak terbatas, di posisi apapun dia bisa dipakai. Baiklah, itu dulu kawan-kawan, mudah-mudahan video kali ini memberikan manfaat untuk kawan-kawan. Terus kalau ada salah silakan saya beri saran ya, apa yang salahnya di mana. Kemudian kalau kawan-kawan ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan.